Terraformasi. Ini adalah proses yang sangat kompleks dan menantang, tetapi juga sangat menarik. Bayangkan kita bisa mengubah planet yang tidak ramah menjadi tempat yang bisa kita tinggali. Kedengarannya seperti di film Star Trek ya. Memang, konsep ini sering muncul dalam film dan buku fiksi ilmiah. Tapi ini ide yang nyata, kemungkinan nyata untuk masa depan. Para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk mewujudkannya. Terraformasi berarti mengubah planet yang tidak cocok untuk manusia dan mengubahnya, merekayasanya, sampai cocok. Ini melibatkan banyak langkah, termasuk mengubah atmosfer, suhu, dan bahkan ekosistem planet tersebut. Bayangkan sebuah planet, tandus dan tidak ramah, perlahan berubah menjadi dunia di mana kita bisa menghirup udara, menanam tanaman, dan membangun kota. Itulah mimpi terraformasi. Proses ini mungkin memakan waktu ratusan tahun, tetapi hasilnya bisa sangat luar biasa. Selama beberapa dekade, penulis fiksi ilmiah telah membayangkan mengubah planet agar layak huni bagi manusia. Mereka telah menginspirasi generasi ilmuwan dan insinyur untuk mengejar mimpi ini. Tapi terraformasi bukan lagi hanya fantasi fiksi ilmiah. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang planet lain, kita semakin dekat untuk mewujudkannya. Para ilmuwan dan insinyur secara serius mempertimbangkan kemungkinannya, dan Mars, tetangga merah kita, adalah kandidat utama. Dengan sumber daya yang tepat dan dedikasi, kita mungkin suatu hari bisa menyebut Mars sebagai rumah kedua kita. Kenapa Mars? Kenapa bukan Venus, atau Merkurius, atau bahkan bulan? Setiap planet dan satelit ini memiliki karakteristik uniknya sendiri, tetapi mereka juga memiliki tantangan yang sangat besar untuk dihuni manusia. Ada beberapa alasan mengapa Mars adalah kandidat terraformasi yang paling menjanjikan. Mars memiliki lanskap yang menakjubkan dan telah menjadi subjek eksplorasi yang intens oleh rover dan misi luar angkasa. Pertama, jaraknya relatif dekat dengan bumi yang membuat perjalanan dan komunikasi lebih mudah. Jarak ini memungkinkan kita untuk mengirim misi dengan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan dengan planet lain. Mars memiliki siklus siang malam yang mirip dengan kita, yang penting untuk biologi manusia dan pertanian. Siklus ini hampir sama dengan bumi, dengan satu hari Mars hanya sedikit lebih panjang dari satu hari di bumi. Tapi yang terpenting, Mars memiliki bahan-bahan penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal, es air yang terkunci di bawah permukaannya dan di lapisan es kutubnya. Air ini bisa diekstraksi dan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum hingga produksi oksigen dan karbon dioksida yang membeku di tanahnya. Karbon dioksida ini bisa diubah menjadi oksigen melalui proses kimia tertentu yang sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia. Sumber daya ini, dengan sedikit bantuan dari kecerdikan manusia, bisa menjadi dasar dari dunia baru. Teknologi yang kita kembangkan di bumi bisa diterapkan di Mars untuk menciptakan lingkungan yang layak huni. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi teknologi, kita bisa membangun koloni yang mandiri dan berkelanjutan di Mars. Ini adalah langkah besar bagi umat manusia dalam menjelajahi dan menetap di planet lain. Mari kita bicara tentang tantangan. Atmosfer Mars tipis, sekitar 1% dari kepadatan bumi. Itu berarti tidak ada cukup tekanan udara bagi manusia untuk bertahan hidup tanpa pakaian khusus. Udaranya juga sebagian besar karbon dioksida yang tidak bisa kita hirup. Jadi, langkah pertama terraformasi Mars adalah memberinya atmosfer yang bisa dihirup. Ini adalah tugas yang sangat besar. Kita perlu menemukan cara untuk melepaskan karbon dioksida yang terperangkap, menebalkan atmosfer, dan memasukkan nitrogen dan oksigen untuk membuat udara bisa dihirup manusia. Mars adalah planet yang dingin. Suhu rata-ratanya sekitar minus 62 derajat Celcius atau minus 79 derajat Fahrenheit. Itu terlalu dingin untuk air cair ada di permukaan dan terlalu dingin untuk tempat tinggal manusia yang nyaman. Kita perlu menghangatkan Mars, dan bukan hanya sedikit. Kita perlu menaikkan suhu yang cukup untuk mencairkan lapisan es kutub dan memungkinkan air cair mengalir bebas di permukaan. Ini akan membutuhkan sejumlah besar energi dan solusi inovatif. Air di mana-mana, tapi tidak bisa diminum. Air sangat penting untuk kehidupan, dan meskipun Mars memiliki air, sebagian besar membeku di bawah permukaan atau terkunci di lapisan es kutub. Mencairkan es ini dan menciptakan siklus air Mars dengan awan, hujan, dan lautan sangat penting untuk terraformasi.
Ini tidak akan mudah. Ini akan melibatkan lebih dari sekadar mencairkan es. Kita perlu menciptakan sistem untuk mengelola air, mencegahnya menguap kembali keluar angkasa, dan memastikannya terdistribusi ke seluruh planet. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mengubah Mars dari gurun yang dingin, kering, dan hampir tanpa udara menjadi dunia yang layak huni? Para ilmuwan dan insinyur sedang mengeksplorasi berbagai kemungkinan, dari yang sederhana hingga yang tampaknya aneh. Salah satu idenya adalah menggunakan cermin orbital raksasa untuk memantulkan lebih banyak sinar matahari ke permukaan Mars, menghangatkan planet, dan melepaskan gas rumah kaca yang terperangkap. Cermin ini akan sangat besar, tetapi teknologinya ada dalam jangkauan kita. Cermin dan magnet, ide besar untuk masalah besar. Ide lain adalah melepaskan karbon dioksida yang terperangkap di tanah dan lapisan es kutub Mars. Ini bisa dilakukan dengan meledakkan senjata nuklir di kutub. Ide yang kontroversial, membangun pabrik untuk mempom gas rumah kaca ke atmosfer, atau bahkan dengan menggelapkan permukaan planet untuk menyerap lebih banyak panas dari matahari. Dan bagaimana dengan medan magnet yang lemah itu? Kita mungkin bisa menghidupkan kembali inti Mars, menciptakan medan magnet yang akan melindungi atmosfer baru agar tidak terkikis oleh angin matahari. Mars yang hijau adalah Mars yang hidup. Begitu kita memiliki atmosfer yang lebih tebal dan lebih hangat, kita dapat mulai memperkenalkan kehidupan. Tumbuhan dan bakteri yang direkayasa secara genetik dapat digunakan untuk mengubah tanah dan atmosfer Mars menjadi sesuatu yang lebih ramah bagi kehidupan bumi. Bayangkan ladang alga yang luas, bekerja tanpa lelah untuk menghasilkan oksigen dan menciptakan atmosfer yang dapat dihirup. Para perintis awal ini akan membuka jalan bagi bentuk kehidupan yang lebih kompleks, yang pada akhirnya mengarah pada pengenalan hewan dan akhirnya manusia. Membangun rumah baru untuk umat manusia. Terraformasi Mars adalah proyek multigenerasi, tantangan yang tidak seperti yang pernah dihadapi umat manusia. Proses ini melibatkan perubahan atmosfer, suhu, dan ekologi Mars untuk membuatnya layak huni bagi manusia. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keberanian dan visi untuk masa depan yang lebih baik. Ini akan membutuhkan kerjasama internasional, inovasi teknologi, dan komitmen yang teguh untuk tujuan jangka panjang. Negara-negara di seluruh dunia harus bersatu, berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama ini. Tetapi hadiahnya sangat besar. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia dapat hidup dan bekerja di dua planet, memperluas cakrawala kita, dan membuka peluang baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Mars yang telah diterraformasi menawarkan rumah kedua bagi umat manusia, perlindungan terhadap bencana duniawi, dan batu loncatan untuk eksplorasi lebih lanjut ke kosmos. Dengan sumber daya yang melimpah dan lingkungan yang baru, Mars bisa menjadi tempat di mana kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan alam semesta. Ini adalah masa depan yang layak diperjuangkan, bukti potensi kecerdikan manusia yang tak terbatas, dan keinginan bawaan kita untuk menjelajahi dan menetap di perbatasan baru. Setiap langkah yang kita ambil di Mars adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta, dan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan terbesar. Masa depan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga dalam jangkauan kita, jika kita bersedia bekerja sama dan berinovasi tanpa henti.